Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan tentang materi kami, yaitu alat bukti di persidangan. Dalam teks hadis yang pertama yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tu an-nasu bida'wahum ladda'i rijalu wala qaumin wa dima'ahum walakin bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Yang artinya, dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Yang ketiga, sumber hadis. Hadis ini bisa ditemukan di hadis Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari 4552 dan Muslim 1711. Yang keempat yaitu asbabul wurud. Dalam teks hadis yang pertama, asbabul wurudnya yaitu awal mula hadis ini muncul sesuai isi yang ada dalam hadis tersebut. Ketika ada seseorang yang berselisih pada masa Rasulullah, terjadi perselisihan antara aku atau Al-Ash'ad dengan seseorang tentang sebuah sumur. Kami pun mengangkat permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW. Poin yang kelima yaitu tentang kualitas dan kuantitas hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sebagainya disahihkan. Hadis hasan juga dikatakan sebagai hadis yang telah memenuhi syarat, yaitu rawinya bersifat adil, rawinya dabit, sanadnya bersambung, matannya marfu, tidak ada ilat, tidak syadz atau tidak janggal. Selanjutnya poin yang keenam yaitu kandungan hukum atau instibat ahkam. Dalam fikih kontemporer, hukum menghadirkan alat bukti di dalam persidangan, maka seandainya setiap orang bebas mengklaim, pasti banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Karena itu, orang yang mengklaim harus mendatangi bukti dan orang yang menyangkal harus bersumpah. Alat bukti yang dimaksud dalam hadis ini adalah meliputi sumpah dan saksi. Sumpah adalah sebagai alat bukti dari pihak tergugat, sedangkan saksi adalah sebagai alat bukti bagi pihak penggugat. Hal ini juga diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baiklah, saya akan melanjutkan hadis yang kedua yang berbunyi, Ummu Salamah radhiyallahu anhu zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a husumatan bi babil hujratihi fakharaja ilaihim faqala innama ana basarun wa innahu ya'tinil husmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din fa ahsibu annahu sadaqah fa aksiya lahu bizalika faman faqadaitu lahu bihaqqo muslimin fa innama hiya kis'atun min nar fal yakhuzha aw fal yatrokha. Yang artinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendengar dari bilik pintu rumah beliau ada pertengkaran. Lalu beliau keluar menemui mereka kemudian bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Dan bisa salah satu seorang di antara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya. Lalu aku menganggap dia benar, kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mencederai hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena itu hendaklah dia ambil atau ditinggalkannya. Yang selanjutnya adalah sumber hadis. Hadis ini dapat ditemukan di Sahih Bukhari nomor 6452, 6634, 6645, 6648, 3232. Kemudian di Sunan Abu Daud nomor 3112, Sunan Ibnu Majah 2309 dan 8044. Kemudian di Musnad Ahmad nomor 25409, kemudian di Muwatta Malik nomor 1205. Selanjutnya, asbabul wurud dari hadis tersebut ialah
Asal mula hadis ini muncul sesuai dengan isi hadis tersebut, yaitu ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya bahwa beliau mendengar dari balik pintu rumah beliau ada pertengkaran, lalu beliau keluar menemui mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang kelima, kualitas dan kuantitas hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, serta Muwatta Malik secara keseluruhan merupakan hadis yang sahih. Hadis sahih juga dikatakan sebagai hadis yang telah memenuhi syarat, yaitu rawinya bersifat adil, rawinya dobit, sanadnya bersambung, matanya marfu, tidak ada ilat, tidak syadz atau janggal. Yang keenam adalah kandungan hukum atau istinbat ahkam. Dalam fikih kontemporer, hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa benar, bisa salah. Dan salah benarnya suatu perkara yang diambil tergantung dari kesaksian dan bukti orang yang telah berperkara. Oleh karena itu, hakim harus bijak dalam memutuskan suatu perkara dan tidak boleh gegabah. Poin yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi, pada hadis yang di atas membahas mengenai pembuktian di dalam persidangan yang dimana penggugat harus menghadirkan bukti, sedangkan tergugat apabila ingin menjangkal gugat tersebut harus dengan sumpah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.